Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Twinda Ustadz. Buat yang baru bergabung kita ingatkan lagi. Temanya apa Ustadz nih? Manisnya berkah rahmat Allah. Alhamdulillah. Nah tapi gini Ustadz nih. Ini kita ngomongin masalah gajian dulu deh. Ibu-ibu sering gak Bu gajian numpang lewat? Maksudnya gajian baru gajian bagi-bagi habis langsung. Nah ini pertanyaannya, percinyinya katanya. Apakah kalau gaji numpang lewat itu Ustadz pertanda bahwa yang kita dapat selama ini gak berkah? Apakah seperti itu? Mohon penjelasan, tepuk tangan Pak Ustadz Maulana. Satu hal buat kita, mohon izin guru-guru kita, Habib Muhammad Sahab dan Ustaz Syams. Satu hal, akan datang di suatu zaman di mana manusia tidak peduli lagi dari mana mereka mendapatkan harta dan apakah usahanya halal atau haram. Jadi kalau berbicara rezeki yang tidak halal, tidak berkah adalah ketika orang tidak peduli lagi halal haramnya. Pokoknya diambil aja. Maka janganlah engkau menganggap rezeki yang lambat turunnya, sesungguhnya tidak ada seorang pun meninggalkan dunia ini melainkan setelah sempurna rezekinya. Maka carilah rezeki yang baik dengan cara yang baik. Ada tiga sebenarnya. Lakukan yang baik, kemudian mohon maaf, pergunakan dengan cara yang baik. Lalu tinggalkan sesuatu yang membahayakan, yang haram. Maka harus betul-betul teliti bagaimana kita mengelola rezeki yang Allah berikan. Gimana dengan yang datang habis, yang datang habis. Apakah tidak berkah? Sebenarnya gimana caranya dia mengelola dengan baik. Karena harta yang kita miliki akan ditanya dari mana ke mana. 1, 2, 3. Dari mana ke mana. Dan bisa jadi orang menganggap bahwa hartanya banyak gak habis. Karena bisa jadi itu adalah istidraj. Maka ada baiknya kita tetap mengelola dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai justru membahayakan buat diri kita. Jadi tiga itu. Apa tuh? Dari mana? Dari mana? Kemana? Kemana? Kemudian hindarkan sesuatu yang buruk. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana udah diingatkan. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Jamaah. Bu, emang kita kalau mau masuk surga nih jamaah ya, itu hak prerogatifnya Allah. Karena katanya rahmatnya Allah yang bisa bikin masuk surga. Tapi bukan berarti orang pada bilang begini, ah udahlah ngapain ngaji, nggak usah lah ngajalin sunnah. Kan kita kan masuk surga karena rahmatnya Allah. Lah gimana ceritanya kalau misalnya kita nggak pernah melakukan ketaatan, apakah kita bisa masuk surga? Coba kita tanya Ustadz Syam, guru kita. Tepuk tangan Ustadz Syam. Baik guru-guruku, jamaah di studio serta jamaah yang ada di rumah. Kita buka Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا
Allahumma arhamna bil Quran. Semoga kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran yang kita baca, yang kita dengarkan, yang kita pelajari, yang kita tadabburi, kemudian yang kita amalkan, lalu kita mengharapkan rahmat Allah dari sana. Bagaimana caranya? Kita melihat ayat-ayat Allah. Ternyata tugas orang beriman itu bukan malah berhenti ibadah setelah tahu bahwa yang memasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah bukan amalnya, tapi justru memperbanyak amalnya. Kita sering mendengar kisah-kisah para sahabat ya Bu ya, jamaah yang ada di rumah. Kita sering mendengar kisah tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana beliau ini dijamin masuk surga. Tapi setelah dijamin masuk surga, apakah kendor ibadahnya? Tidak. Justru saking dijamin masuk surga, justru makin bertambah amal ibadahnya. Gak usah jauh-jauh. Baginda Nabi SAW tidak ada kesalahannya Nabi SAW. Baik yang terdahulu ataupun yang akan datang. Nabi tidak pernah melakukan kesalahan ataupun dosa. Nabi adalah seorang yang maksum satu-satunya di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah Nabi tiba-tiba berhenti ibadah? Ya udah enggak usah ibadah lagi. Enggak, justru Nabi malah bengkak kakinya karena berdiri lama beribadah, bertahajud, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti rahmat Allah itu juga berhubungan dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang-orang beriman dan beramal soleh. Bukan orang-orang yang nunggu nanti aja lihat rahmat Allah masuk surga atau masuk neraka. Enggak. Tapi mesti beriman dan beramal soleh. Sanudkhiluhum jannat. Mereka lah yang akan dimasukkan ke dalam surga. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Dan juga di dalam surga memang yang memasukkan kita adalah rahmat Allah. Tapi nanti tingkatan di dalam surga itu ditentukan sebagaimana amal ibadah seseorang. Tidak mungkin sama orang yang amal ibadahnya ikhlas, amal ibadahnya berkualitas dengan orang yang tidak ada amal ibadah sama sekali. Meskipun mungkin nanti ada yang masuk surga karena sedikit amalnya tapi dirahmati sama Allah Subhanahu wa taala, itu tingkatannya beda dengan orang yang dirahmati plus amal ibadahnya banyak. Pasti beda tingkatan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Kelasnya di surga akan berbeda. Kenapa? Karena syarat masuk surga walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Beriman dan beramal soleh. Berarti takaran dan ukuran amal soleh itu juga menentukan tingkatannya nanti dalam surga. Meskipun masuk surganya disebabkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah benar. Tapi Benar. amal ibadah ini menentukan kelasnya VIP, VVIP apa Benar, ekonomi apa gitu ya. standar gitu. Makasih banyak Ustaz Syam, tepuk tangan Pak Ustaz Syam. Jazakallah khairan kasiran ilmunya jamaah. Mungkin banyak orang yang kita lihat udah tobat kumat. Katanya nih orang yang tobat kumat ini karena nggak dapat rahmat dari Allah. Atau mungkin nggak merasakan rahmat Allahnya dulu nih. Nah pertanyaannya, ciri-cirinya orang yang tobat terus diberkahi Allah. Terus kalau Allah kasih rahmat, mau kasih apapun taubat tuh katanya kalau misalnya nggak dapat rahmat bakalan gagal. Coba kita tanya sama guru kita Habib Muhammad Syahab bagaimana penjelasannya. Oh siap. Tepuk tangan buat Habib Muhammad Syahab. Taubat sambal ya? Taubat sambal Bib. Sian sambal yang disalahin. Artinya Masya Allah orang bertaubat. Dia katakan taubat itu dapat barokah. Kita lihat dulu. Taubat ini punya syarat. Apabila sudah sesuai dengan syarat ini, maka dia bertaubat. Tapi apabila belum sesuai dengan syarat yang akan disebutkan nanti, maka belum dikatakan taubat. Maka syarat yang pertama, syarat taubatnya ada 3, wazadal ulama wahidah. Syarat taubat itu ada 3. Yang pertama an-nadam, itu syarat taubat. Jadi orang pengen bertaubat dia harus menyesal. Menyesal apa? Menyesal atas semua perbuatan yang dia lakukan, dia harus punya sifat menyesali perbuatan dosanya. Itu yang pertama. Yang kedua namanya iqla'. Apa itu iqla'? Meninggalkan perbuatan dosa. Jadi ini dosanya, dia tinggalkan perbuatan dosa tersebut, maka syarat yang keduanya nggak bisa ikhtiar, nggak bisa milih. Harus bersamaan, harus ada nadamnya, harus ada iqla'nya. Kemudian yang ketiga apa syaratnya? Yang ketiga syarat taubat itu adalah azam. Apa itu azam? Menyesali segala perbuatannya. Jadi ada yang namanya menyesal,
Ada yang namanya meninggalkan perbuatan dosa, syaratnya ada yang namanya azam. Niat betul, tidak lagi mau melakukan perbuatan dosa tersebut. Dan syarat yang keempat, apabila ada perbuatan salah kita kepada manusia, maka kita berusaha untuk minta maaf kepada manusia tersebut. Nah, kita lihat ketika kita bertaubat, sudah apa belum melakukan 4 syarat ini? Apabila belum melakukan 4 syarat ini, belum terkategori orang tersebut melakukan taubatan nasuha, betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pertanyaan. Pertanyaannya apa? Ustadz, Kiai, Ustadz Maulana misalnya, saya sudah melakukan 4 syarat ini, tapi kok saya masih melakukan perbuatan dosa tersebut. Maka waqalal ulama mengatakan, nah karena kita manusia yang dhaif, manusia yang lemah, sudah berusaha melakukan 4 ini dan betul-betul sudah melakukan 4 ini, terjadi lagi atau melakukan lagi perbuatan dosa tersebut, maka kembali lagi, terus cepat-cepat kembali untuk melakukan 4 hal ini. Kembali lagi, tapi tetap bukan untuk mempermainkan taubat. Allah Maha tahu, Allah Maha hebat. Sudah, saya melakukan 4 hal. Nanti ke depannya saya akan melakukan dosa. Berarti azamnya enggak ada. Kan ada azam di situ, ada syarat. Betul-betul niat, tidak lagi betul-betul niat di dalam hati, tidak lagi melakukan hal tersebut. Tapi apabila kembali melakukan perbuatan dosa tersebut, kembali lagi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan 4 syarat tadi, taubatan nasuha, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah dengan keyakinan kita kepada Allah, dengan rahmat Allah, tadi dibacakan ayatnya oleh Ustaz Syam, rahmati wasi'at kulla syai'in, atau rahmat Allah itu meliputi kepada semua makhluknya. Dan ada sedikit hanya tambahan setelah walladzina hum bi ayatina yu'minun. Apa rahmat yang betul-betul dekat dan bisa sampai kepada makhluk? Alladzina yattabi'una rasulan nabiyil ummi. Ada rasulan nabiyil ummi yang betul-betul mengikuti nabi. Jadi apabila kita pengen rahmat Allah Subhanahu wa taala, melakukan taubat dengan 4 syarat tadi, jangan lupa tuh, alladzina yattabi'una rasulan nabiyil ummi. Siapa sih mereka orang yang mendapatkan rahmat juga? Siapa sih mereka orang yang mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala selain takwa, selain zakat, selain salat, selain mengikuti ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Nah, di antaranya mereka alladzina yattabi'una rasulan nabiyil ummi, yang mau mengikuti, mencontoh apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita melakukan itu semua, maka disebut betul-betul kita taubatan nasuha. Masya Allah. Jadi ada 4 syaratnya tadi tuh Bit ya. 4 syaratnya. Jangan main-main juga. Kalau taubatnya memang niat, nanti bakalan taubat lagi, maksiat lagi, nanti taubat Berarti lagi. belum taubat. Nah, itu berarti nggak termasuk kategori yang ketiga Tidak tadi, termasuk. azam itu tadi ya. Ini Betul. Masya Allah. Makasih banyak Bib. Sama-sama. Jazakallah khairan, kasih tepuk tangan buat Habib Muhammad Syahab. Jamaah. Kita lanjut nih, waktunya kita tanya jawab ya, menjawab pertanyaan dari jamaah yang di rumah dan juga di studio. Tapi sebelumnya kita masuk dulu nih ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang dari Instagram dulu nih ya, dari jamaah yang di rumah, dari @hari_muhammad_febri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru, saya mau nanya, apakah benar rahmat itu juga Allah turunkan untuk para pendosa? Lah kenapa? Bukannya rahmat untuk orang yang bertawakal. Nah ini Ustadz Syam, coba. Ini kenapa ini bisa begini? Nih orang bertanya katanya buat pendosa doang, bukan orang yang bertawakal. Ya karena kita semua pasti pernah berdosa. Kalau tidak ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin Allah menerima taubat kita? Kalau dibandingkan kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dibandingkan dengan pintu taubat yang Allah sediakan, itu tidak ada apa-apanya daripada pintu taubat Allah Subhanahu wa taala jika dibandingkan dengan dosa kita. Terlalu besar dosa kita, terlalu banyak. Ada orang dosa 1, dosa 2, dosa 3, dosa 4, taubat 1 kali habis semua dosanya. Itu yang disebut dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau hitung-hitungan tidak cukup. Kalau 1 dosa 1 taubat itu banyak sekali berarti taubat yang harus kita lakukan. Tapi bentuk rahmat Allah kepada para
para pendosa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan wahai hambaku yang melampaui batas. Yang melampaui batas saja udah disebut melampaui batas. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmatnya Allah. Berarti pendosa sangat butuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Masya Karena Allah. kita semua manusia pasti pernah berdosa. Nah, ada yang nggak punya dosa, Bu? Ada yang nggak punya dosa di sini? Nabi SAW. Nggak mungkin ini, Masya Allah, kita manusia tempatnya dosa. Kita lanjut lagi sekarang nih ya. Kita kasih kesempatan sama jamaah yang ada di rumah yang mau bertanya, boleh silakan angkat tangannya, ayo. Yang mana dulu, sebelah sini dulu deh nih. Oke, dari sebelah sini silakan, mohon izin Ibu. Boleh diangkat mic-nya sambil berdiri? Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Eis dari Majelis Taklim Sahabat Quran dari Kota Bandung. Ingin bertanya Ustadz, ada orang yang kaya tetapi kelihatannya tidak bahagia. Oh. Tapi ada orang yang miskin kelihatannya bahagia menikmati hidupnya gitu Masya Ustadz ya. Allah. Apakah sebenarnya rahmat dan keberkahan yang diberikan Allah itu secara acak diberikan kepada manusia? Acak, bukan cuma orang kaya doang, bahkan orang miskinnya bisa bahagia gitu Betul. ya. Belum Nah, tentu kayak yang semua kaya itu bisa bahagia ya Bu. Iya. Maksudnya seperti itu. Itu aja Ibu Ya itu pertanyaan yang Bu bisa Is. ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat Ibu Is. Ustaz Syam, mohon izin dijawab Ustaz Syam. Baik, tabik guru-guruku dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Allahumma arhamna bil Quran. Dari ayat ini kita mengambil pelajaran disebabkan rahmat Allah Subhanahu wa taala engkau berlaku lemah lembut. Ayat ini turun berkenaan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditimpa rasa kecewa, ditimpa rasa tidak senang dengan orang-orang yang melakukan kesalahan kepada baginda Nabi SAW. Tapi disebabkan karena rahmat Allah, Nabi berlaku lemah lembut. Nabi kelihatan sangat indah akhlaknya, sangat sempurna akhlaknya baginda Nabi SAW. Tidak berlaku kasar, tidak berlaku keras. Maka subhanallah, kalau ditanyakan ada orang yang kelihatan tidak bahagia padahal dia kaya. Jangan-jangan dia cuma kelihatan kaya Bu, bukan kelihatan bahagia. Sebenarnya dia tidak kaya. Ada rumah mewah ternyata hutangnya banyak. Ada misalnya orang kelihatan mewah tapi ternyata itu adalah bukan miliknya. Subhanallah. Maka kita tidak bisa mengukur orang lain. Ada seorang ulama yang setiap ketemu dengan orang ketawa terus. Ketawa terus. Maka orang-orang berkata, hilang wibawanya itu ulama. Ustadz, apa itu? Ketawa terus kerjaannya. Orang kan kalau ketawa terus mematikan hati. Kiai apa itu? Subhanallah. Orang menyangka dia ketawa terus. Akhirnya karena sering ketemu ketawa, malam hari dia tidak sengaja melewati rumah orang yang dia katakan ketawa terus, dia menangis terseduh-seduh. Setiap dia baca sholawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak bisa dia sambung sholawatnya, saking rindunya hatinya kepada baginda Nabi SAW, menangis terseduh-seduh di dalam rumahnya. Siang hari ketemu orang dia ketawa, tapi malam hari di rumahnya dia menangis terseduh-seduh karena hatinya tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya berhentilah kita ngelihat orang dari luar. Berhentilah kita ngurusin orang, menilai orang dari luar. Kita tidak pernah tahu bagaimana aslinya dia. Jangan-jangan kita melihat dia orang yang bahagia, dia ceria, di rumahnya dia menangis.
Jangan kita katakan, dia mendak khusyuk, ketawa terus orangnya. Padahal di rumahnya jangankan 100 sholawat, 1 sholawat saja dia tidak bisa sambung saking rindunya dengan baginda Nabi SAW. Ini orang-orang yang ketawa di luar belum tentu kita lihat berketawa juga dalam rumahnya. Sama tadi pertanyaan ibu, ada orang yang kelihatan kaya tapi kok kelihatan gak bahagia. Apanya yang tidak bahagia? Ada orang yang miskin tapi kelihatan bahagia. Apanya yang kelihatan bahagia? Jangan-jangan itu adalah caranya menghibur diri. Tapi kalau kita dikasih kekurangan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu sudah dikasih kekurangan dan tidak tersenyum menghadapinya, maka subhanallah ini kecelakaan yang besar. Kenapa? Seakan-akan orang yang tidak tersenyum dengan pemberian Allah, seakan-akan dia tidak menerima takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dikasih kekurangan, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wardahuma, kalau saya diberikan kekayaan, maka kendaraan kekayaan ini kuisi dengan bahan bakar syukur dan sedekah. Tapi kalau saya dikasih kemiskinan, maka kendaraan miskin ini saya isi dengan kendaraan sabar yang bahan bakarnya adalah sabar. Berarti kalau kita dikasih kaya, cara bahagianya dengan bersyukur. Kalau dikasih miskin, cara bahagianya dengan bersabar. Maka apakah rahmat Allah diberikan secara acak? Tentu tidak. Tentu tidak. Nabi SAW mengingatkan, barang siapa yang tidak merahmati ataupun berkasih sayang kepada manusia, maka dia tidak akan disayangi oleh yang ada di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak merahmati, dia tidak akan dirahmati. Berarti ada syaratnya orang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah itu begini, Bu. Ibu punya anak kecil di rumah, mungkin dia numpahin makanan. Ibu ketawa-ketawa aja lihatnya. Kenapa? Rahmat, kasih sayang. Allah melihat kita melakukan maksiat. Allah melihat kita melakukan dosa. Tapi Allah juga menunggu taubat kita. Itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan secara acak, tapi kepada seluruh hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih berharap kepada Allah. Makanya dosa besar ketika seorang berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Karena semuanya masih bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala selama dia masih hidup di dunia. Bukankah ada seorang pendosa yang datang kepada seorang ulama setelah membunuh 99 orang. Lalu ulama yang ke-100 ini mengatakan, sudah tertutup pintu tobatmu. Dibunuh juga yang 100. Dia datang kepada ulama selanjutnya baru mengatakan, engkau berpindahlah dari tempat ini, kampung ini menuju tempat yang baru supaya engkau diterima tobatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan secara acak, tapi kepada seluruh manusia yang berusaha meraih rahmat Allah dengan cara apa? Dengan cara tidak berputus asa. Kita yang cari. Kita yang cari. Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Syam. Jazakallah khair. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Ibu-ibu saya tanya, ibu-ibu mau kaya apa mau susah? Lebih bahagia mana, kaya apa miskin? Kaya, ya udahlah kalau gitu kita berdoa aja. Udah kaya bahagia ya Bu, ya amin amin ya rabbal alamin. Ini Ustaz Maulana izin, Ustaz Maulana. Ini ada pertanyaan nih bagus nih. Apa itu? Dari Instagram nih, coba baca Ustaz Maulana. Andainya Oh, gak pakai kacamata ya? Bilang dong. Iya. Langsung jadi. Singampah Mana? emosi. Siapa? Si gampang emosi. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Umur saya sekarang memasuki 37 tahun. Dan ingin saya tanyakan apakah yang harus saya capai usia Apakah harus mencapai usia emas dulu untuk mengetahui usia kita itu berkah atau enggaknya? Mau tahu? Mau. Nih jawabannya. Gimana? Yang di rumah. Mana? Jangan kemana-mana, kita akan bahas setelah yang satu ini. Jamaah, alhamdulillah. Oh gitu jawabannya. Oh pantesan, gak jelas.